Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, bukakanlah bagi kami hikmah-Mu, dan limpahkanlah kepada kami rahmat-Mu yang tidak terhingga, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Sahabat cerita dan makna hidup, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya bisa kembali hadir untuk menemani dan berbagi hikmah kehidupan di episode kali ini. Sebelum kita masuk ke tema episode hari ini, bagi sahabat yang belum menyaksikan episode sebelumnya, kami mengajak untuk mengeksplorasi video-video lain di channel ini. Setiap episode menghadirkan kisah yang penuh makna, yang insya Allah dapat menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita semua. Sahabat cerita dan makna hidup, saat ini kita sampai di episode 44, Aku Bertanya, Aku Menjawab, Pergolakan Batin dan Kesadaran Tauhid. Dalam hiruk-pikuk dunia, seringkali hati kita gelisah, merasa terjebak dalam aturan kehidupan, kewajiban, dan keinginan yang tiada habisnya. Kita bertanya-tanya, di mana aku sebenarnya? Bagaimana aku bisa menjalani dunia tanpa terikat olehnya? Bagaimana aku bisa menemukan Allah dalam diriku yang penuh kegelisahan? Percakapan ini adalah refleksi dari pergolakan batin yang mungkin sering kita alami. Sebuah perjalanan untuk memahami bahwa dunia hanyalah persinggahan, dan sejatinya kita sedang berjalan menuju keabadian. Mari renungkan dan temukan jawaban dalam percakapan hati ini. Kita ungkap refleksi diri ini melalui percakapan hati dan akal. Maaf sebelumnya sahabat, dan mohon ampun kepada Allah. Ini hanya sebagai gambaran saja yang mudah-mudahan menjadikan manfaat baik. Sahabat, kita mulai percakapan ini. Simak ya. Hati berbicara, aku lelah. Kadang aku merasa seperti kehilangan arah. Aku salat, aku berdoa, tapi kenapa rasanya masih kosong? Akal menyambut, mungkin karena kamu terlalu sibuk mencari ketenangan di luar, tapi lupa mencarinya di dalam hati. Hati bertanya, tapi aku ingin merasa tenang. Aku ingin dekat dengan Allah, tapi mengapa dunia ini selalu menarikku ke dalamnya? Akal menjawab, karena hatimu masih menggantungkan diri pada sesuatu selain Allah. Coba jujur, apa yang paling sering kamu pikirkan? Hati berbicara, aku takut gagal, takut kehilangan sesuatu, takut diremehkan orang lain. Akal menjawab, nah, itu dia. Ketakutanmu lebih besar daripada keyakinanmu kepada Allah. Padahal, siapa yang memberi rezeki? Siapa yang menilai amalmu, manusia atau Allah? Hati menjawab dan balik bertanya, Allah. Tapi kenapa aku masih sulit benar-benar yakin? Akal menjawab dengan lirih, karena kamu terlalu banyak mendengar suara dunia dan terlalu sedikit mendengar suara hatimu yang paling dalam. Coba diam sejenak, renungi. Bukankah Allah sudah menjagamu selama ini? Hati berkata jujur, iya, berkali-kali aku takut tak bisa melewati sesuatu. Tapi ternyata Allah selalu memberi jalan. Akal balik bertanya, lalu kenapa masih ragu? Apa yang sebenarnya kamu cari? Hati berkata, aku ingin bahagia. Tapi aku sadar, kebahagiaan dunia selalu sementara. Akal memberikan solusi. Kalau begitu, carilah yang abadi. Pegang Allah, bukan dunia. Cintai Allah lebih dari segalanya. Karena dunia ini hanya tempat persinggahan. Hati kembali berkata jujur, tapi aku sering lalai. Aku sering khilaf. Akal memberikan pernyataan, semua manusia begitu.
Tapi yang membedakan adalah siapa yang selalu kembali kepada Allah. Selama kamu masih mau beristighfar, selama kamu masih ingin memperbaiki diri, itu tandanya Allah masih memanggilmu. Hati kembali bertanya, jadi aku harus bagaimana sekarang? Akal menyampaikan, satu hal saja, bergantung hanya kepada Allah. Setiap kali hatimu gelisah, tanyakan dalam dirimu, apakah aku sedang mempertuhankan sesuatu selain Allah? Jika iya, segera kembalilah. Jangan biarkan hati ini diperbudak oleh dunia. Selanjutnya hati, aku ingin bertanya lagi. Bukankah engkau, ya Allah, yang menciptakan dunia ini untuk dijalani? Lalu, bagaimana aku bisa tidak bergantung pada dunia? Akal menjelaskan kenyataan. Benar, dunia diciptakan untuk dijalani, tapi bukan untuk dimiliki sepenuhnya. Seperti seorang musafir, kita berjalan di dunia hanya sementara. Gunakan dunia, tapi jangan biarkan hatimu terikat olehnya. Hati kembali mengungkapkan, tapi aku hidup di dunia. Aku butuh makan, aku butuh tempat tinggal, aku punya keinginan. Jika semua itu bukan tujuan, lalu apa yang harus aku lakukan? Akal memberikan jalan, jangan sampai kebutuhan berubah menjadi ketergantungan. Gunakan dunia sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Makanlah, tapi jangan diperbudak oleh selera. Milikilah sesuatu, tapi jangan sampai membuatmu lupa bahwa segalanya hanya titipan. Hati berkata kejujuran, lalu bagaimana aku bisa melihatmu, ya Allah? Aku ingin menemukanmu di dalam diriku, tapi seolah tak ada kebebasan. Aku gelisah, aku punya banyak keinginan. Namun aku sadar, semua itu Engkau yang menggerakkan. Jadi, di manakah keberadaanku? Akal menyambutnya, keberadaanmu ada dalam kesadaranmu. Ketika kamu sadar bahwa semua gerak hatimu berasal dari Allah, itulah tanda bahwa kamu mulai mengenalnya. Hati berkata jujur, tapi seringkali aku merasa aku ini terpisah. Seakan-akan aku berjalan sendiri di dunia ini. Akal memberikan solusinya, itu karena kamu terlalu fokus pada dirimu sendiri, bukan pada siapa yang menghidupkanmu. Kamu merasa sendiri karena mengira semua ini tentang aku, padahal hakikat hanya tentangnya. Hati kembali bertanya, jadi aku ini bukan siapa-siapa. Akal menyampaikan, kamu adalah ciptaannya. Keberadaanmu nyata karena kehendaknya. Tapi hakikatnya, hanya Allah yang benar-benar ada. Kita hanyalah pantulan kehendaknya di dunia ini. Hati bertanya lagi, lalu bagaimana agar aku benar-benar merasa hadir di hadapanmu, ya Allah? Akal memberikan solusi, dengan berhenti mencari sesuatu di luar dirimu. Dengan menyadari bahwa kamu tidak pernah terpisah darinya. Allah lebih dekat dari urat nadimu. Tapi kamu yang sering menjauh dengan pikiran dan keinginanmu sendiri. Hati sedikit menyimpulkan, jadi, aku hanya perlu berhenti sejenak. Melihat bukan dengan mata, tapi dengan diriku. Menyadari bahwa setiap hela napas, setiap getaran hati, semuanya adalah tanda keberadaanmu. Akal menegaskan, ya, itulah hakikatnya. Jika kamu ingin melihat Allah, lihatlah dengan kesadaran. Saat kamu merasa tidak ada kebebasan, justru disitulah letak kebebasanmu, karena yang menggerakkan segalanya adalah Dia. Hati terdiam dan tercetus seuntai doa, ya Allah, aku ingin terus menyadarimu dalam setiap detik hidupku. Akal menguatkan, maka jangan berhenti mencarinya. Tapi jangan mencari terlalu jauh, karena Dia selalu ada lebih dekat dari yang kamu bayangkan. Hati kembali kepada pertanyaan, tapi kalau dunia ini hanya sementara, dan aku hanyalah ciptaan, lalu bagaimana dengan dunia dan segala aturannya? Di manakah aku sebenarnya? Akal menjelaskan,
Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat menetap. Aturan-aturan dunia ada untuk mengajarkanmu bagaimana berjalan menuju Allah, bukan untuk mengikatmu. Hati terus bertanya penuh kejujuran, tapi aku terjebak dalam aturan-aturan ini. Aku harus bekerja, harus mengikuti sistem, harus beradaptasi dengan orang lain. Kalau dunia hanya alat, kenapa aku harus mengikutinya? Akal mengungkapkan, karena kamu masih hidup di dalamnya. Seperti seorang musafir, kamu tetap butuh berjalan di jalan yang sudah ada, tapi hatimu tidak boleh tertawan olehnya. Ikutilah aturan dunia, selama itu tidak menjauhkanmu dari Allah. Hati berucap dengan kejujurannya, tapi kadang aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh sistem, oleh kewajiban, oleh tekanan. Apakah aku benar-benar punya kebebasan? Akal mencerahkan, kebebasan sejati bukan berarti lepas dari aturan dunia, tetapi lepas dari keterikatan batin terhadapnya. Kamu masih bisa menjalani dunia, bekerja, berinteraksi, tapi hatimu harus tetap milik Allah. Hati kembali bertanya, lalu, jika aku menjalani dunia ini, tapi tetap ingin menemukan hakikat diriku, bagaimana caranya? Akal menyampaikan, dengan menjalani dunia sebagai ibadah. Bekerja bukan sekadar mencari uang, tapi sebagai jalan memberi manfaat. Berinteraksi bukan sekadar bersosialisasi, tapi sebagai cara menebar kebaikan. Setiap langkah duniawi, jika diniatkan karena Allah, justru mendekatkanmu kepadanya. Hati bertanya, jadi aku tidak perlu lari dari dunia? Akal menjawab, tidak. Justru disinilah letak ujian dan tugasmu. Kamu harus menemukan Allah di tengah dunia, bukan dengan melarikan diri darinya. Hati terus bertanya seperti bolak-balik, tapi kalau aku mengikuti arus dunia, bukankah aku bisa terbawa jauh? Akal memberikan pemahaman mudah, maka jangan ikut arus. Jadilah seperti perahu di lautan. Air ada di sekelilingnya, tapi tidak boleh masuk ke dalamnya. Jika hatimu tetap terisi dengan Allah, dunia tidak akan pernah menenggelamkanmu. Hati terus bertanya, jadi sebenarnya, aku ada di mana? Akal menjawab, kamu ada di dunia ini, tapi sejatinya kamu sedang berjalan menuju keabadian. Kamu bukan milik dunia, tapi milik Allah. Hati berkata jujur, tapi bagaimana aku bisa menerimamu dalam setiap detik? Aku tahu engkau selalu ada, tapi kenapa aku sering lupa? Kenapa hatiku masih sering teralihkan? Akal mengungkap kejujuran, karena dirimu masih terikat pada dunia dan egomu sendiri. Kamu ingin merasa tenang, tapi masih menuntut keadaan yang sesuai dengan keinginanmu. Padahal menerima Allah berarti menerima apapun yang terjadi, karena semuanya berasal darinya. Hati kembali bertanya, jadi menerima Allah dalam setiap detik itu artinya menerima semua yang terjadi tanpa perlawanan. Akal menyampaikan, bukan sekadar pasrah tanpa usaha, tapi rida dan sadar bahwa segala sesuatu terjadi dengan izinnya. Saat kamu bersyukur atas kebaikan, kamu menerimanya. Saat kamu bersabar atas ujian, kamu menerimanya. Bahkan saat kamu merasa gelisah, tapi tetap mengingatnya, itu pun bentuk penerimaan. Hati bertanya lagi, tapi aku masih sering melupakannya. Bagaimana agar aku benar-benar bisa merasakannya dalam setiap momen? Akal menyampaikan, dengan menghadirkan kesadaran dalam setiap aktivitas. Saat makan, sadari bahwa makanan itu darinya. Saat berbicara, sadari bahwa kata-kata adalah amanah darinya. Saat bekerja, sadari bahwa kekuatanmu adalah pemberiannya. Jangan biarkan satu detik pun berlalu tanpa mengingat bahwa semua ini berasal darinya. Hati berkata dan bertanya, jadi caranya bukan hanya dengan berzikir dalam lisan, tapi dengan kesadaran dalam setiap hal kecil.
Akal memberikan jawaban, itu salah satu dari sekian banyak jalan Allah. Karena Allah bukan hanya ada saat kamu beribadah, tetapi juga dalam napas yang kamu hirup, dalam detak jantungmu, dalam setiap kejadian yang kamu alami. Menerimanya berarti menyadari kehadirannya dalam semua itu. Hati kembali menanyakan, lalu, jika aku sudah sadar bahwa semua ini adalah darimu, di mana sebenarnya diriku? Akal tersenyum dan berkata, dirimu ada dalam perjalanan. Antara kesadaran dan kelalaian. Antara berharap dan takut. Antara dunia dan akhirat. Tapi jika hatimu tetap pada Allah, maka kamu tidak akan tersesat. Hati terdiam dan memohon, ya Allah, ajarkan aku untuk menerimamu dalam setiap detik kehidupanku. Agar tiada lagi jarak antara aku dan Engkau. Ya Allah, bimbing aku agar aku selalu sadar bahwa hanya Engkaulah tempatku bergantung. Ya Allah, jangan biarkan aku terjebak dalam aturan dunia hingga aku lupa padamu. Bimbing aku agar tetap berada di jalan yang menuju kepadamu. Akal menyemangati, itulah doa-doa yang harus selalu kau bawa. Dunia boleh berubah, manusia boleh mengecewakan, tapi Allah selalu ada. Jalani dunia, tapi jangan tertawan olehnya. Milikilah dunia di tanganmu, tapi pastikan Allah tetap di hatimu. Karena penerimaan sejati adalah saat tiada lagi yang kamu lihat selainnya, dalam segala sesuatu. Masya Allah la quwata illa billah. Sahabat cerita dan makna hidup. Kita hidup di dunia ini bukan untuk terjebak di dalamnya, tetapi untuk belajar, beribadah, dan menemukan jalan pulang kepada Allah. Dunia dan segala aturannya hanyalah ujian untuk melihat apakah hati kita tetap setia kepadanya atau malah tersesat dalam kesibukan fana. Atau kita sadari lebih dalam bahwa kita berjalan dalam kebersamaannya. Sahabat, jadi, di manakah aku sebenarnya? Aku berada di antara fana dan keabadian. Aku hidup di dunia, tapi tujuanku bukan dunia. Aku berjalan di jalannya, tapi hatiku milik Allah. Sahabat, setelah semua tanya dan gelisah, jawaban sejati selalu kembali pada satu hal, kebergantungan hanya kepada Allah. Dunia ini boleh kita jalani, tapi jangan sampai mengikat hati kita. Segala aturan dan kewajiban hanyalah alat untuk menguji keimanan kita. Pada akhirnya, kita tidak perlu lari dari dunia, tetapi belajar bagaimana menjalaninya dengan hati yang tetap terhubung dengan Allah. Semoga percakapan ini menjadi pengingat bahwa dimanapun kita berada, kita selalu dalam perjalanan menujunya. Jangan lupa untuk kita terus mendekat kepada Allah, menjalani hidup sebagai ibadah, dan membagikan pesan ini kepada orang-orang yang juga mencari makna sejati dalam hidupnya. Sahabat cerita dan makna hidup, kita akhiri episode kali ini dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah. Alazila ilaha illa huwal hayul qayyumu wa atubu ilaih. Sahabat, jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Jika sahabat belum subscribe, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema penuh hikmah berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehangatan ikatan pengabdian, terkadang terselip duka. Sakit yang menghampiri, menguji kekuatan cinta. Seiring waktu berjalan, seperti gelombang di lautan,
Ikatan teruji namun tetap kuat dalam kebersamaan. Gak mungkin melanda seperti badai yang melanda. Dalam kehangatan, ikatan pengabdian, terkadang terselip duka. Namun di dalam kesakitan tumbuh kebijaksanaan. Pengabdian sejati bukan hanya di saat senang, tetapi juga di saat sulit, bersama-sama bertahan. Hari berganti hari, ujian datang dan pergi. Ampunilah aku, ampunilah aku, bimbing aku. 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 Dalam kehangatan, ikatan pengabdian, terkadang terselip duka. Namun ikatan pengabdian tetap bertahan di dalam hati. Sakitnya bukanlah akhir, melainkan sebatang pohon yang tumbuh, menguatkan akar cinta, membangun kebersamaan yang abadi. Engkau senantiasa wujud, selalu menjadi jawaban. Dalam kehangatan, ikatan pengabdian, terkadang terselip duka. Ampunilah aku, ampunilah aku. Ada kehendak di dalam kehendak, atas kehendak, bagai pandangan terhalang kabut yang tebal, memupuk kebersamaan, kehangatan dan kebahagiaan. Ampunilah aku, ampunilah aku, bimbing aku. Ampunilah aku, ampunilah aku, bimbing aku. Ampunilah aku, ampunilah aku, bimbing aku. Ampunilah aku, ampunilah aku, bimbing aku.